Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ya mu'allima Sulaiman 'allimna. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, mukmini dan mukminat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, pada kesempatan yang tidak lama ini kita akan melanjutkan dari kitab Tauhid, kitab yang judulnya sederhana tetapi isinya sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil fawaid dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang hukum bertabarruk atau ngalap berkah dari pohon atau dari batu atau yang sejenisnya atau yang selain dari batu atau pohon. Bagaimana sih hukum tabarruk ngalap berkah dengan benda-benda yang tidak ada dalil secara syar'i? Baik jamaah yang berbahagia, yang pertama yang kita bahas adalah definisi dari berkah. Kita sering mendengar kata berkah. Apa definisi berkah? Berkah dalam bahasa Arab kita sering sampaikan yaitu al-barokah, yang berasal dari atau yang semakna dengan kata birkah. Birkah itu bisa berarti kolam atau danau, kolam atau danau. Dan sifat kolam, jenengan bisa lihat kolam itu sifatnya adalah airnya banyak dan tetap. Airnya tetap dan banyak dan tetap. Oleh karena itu barokah itu artinya al-kathratu fi kulli khair, yaitu sesuatu yang dia memiliki kebaikan yang banyak. Jadi sifat berkah itu kebaikannya banyak, baik dan banyak dan baik. Maka beruntunglah seseorang yang dia memiliki kebaikan yang banyak. Maka berbahagialah seseorang yang dia ditakdirkan memiliki harta yang banyak dan berkah, memiliki usia yang memiliki harta yang baik dan berkah dan banyak, memiliki istri yang berkah, berarti kebaikannya banyak, memiliki anak yang berkah, berarti kebaikannya banyak. Ya nakal kolo-kolo, tapi kebaikannya lebih banyak, kesolehannya lebih banyak. Maka berbahagialah seseorang yang dia punya umur yang berkah, umur yang isinya kebaikan. Sehari dia bisa sholat duha, bisa membaca Al-Quran, bisa kerja, bisa membantu istrinya, bisa menyenangkan anak-anaknya, bisa membantu tetangganya, bisa menjenguk orang sakit, bisa melayat jenazah, bisa zikir pagi petang, bisa sholat jamaah, bisa kerja, bisa istirahat, bisa zikir, bisa tahajud, bisa witir. Ini berkah ini. Jelas ya? Ini waktu yang berkah, umurnya berkah. Sehari dia bisa melakukan banyak kebaikan, bisa mendulang banyak pahala,
bisa menumpuk-numpuk banyak kebaikan, pahala. Ini diantara contoh orang yang umurnya berkah. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak manusia yang mereka berusaha untuk ngalap berkah. Atau dalam bahasa agama, bahasa Islam, mereka berusaha untuk tabarruk, mencari berkah, mencari kebaikan. Ada dua tabarruk. Yang pertama adalah tabarruk yang boleh dan ada tabarruk yang tidak boleh. Ada tabarruk yang dilarang, ada tabarruk yang diperintahkan. Sebagaimana ada sholat yang boleh, ada sholat yang tidak boleh. Jadi jangan dianggap setiap sholat pasti benar, tidak. Apakah setiap sholat pasti berpahala? Tidak. Contoh yang gampang, ada seorang wanita sedang haid, tapi dia sholat duha, sholat duhur, sholat subuh. Pertanyaan, wanita ini mendapatkan dosa apa pahala? Dosa. Meskipun judulnya sholat, jelas ya, tapi dia mendapatkan dosa. Seseorang dia berpuasa pada tanggal 1 Syawal, maka dia mendapatkan dosa, bukan pahala. Meskipun judulnya puasa, termasuk ya nun sewu, puasa weton, puasa wisol, puasa daher sepanjang tahun dia berpuasa, puasa ngrowot, puasa mutih, puasa apa itu ya, puasa yang tidak ada syariatnya, judulnya puasa tapi tidak mendapatkan pahala, justru terancam mendapatkan dosa. Termasuk nanti zikir, ada zikir yang boleh, ada zikir yang tidak boleh, ada sholawat yang boleh, ada sholawat yang tidak boleh, ada ziarah kubur yang boleh, ada ziarah kubur yang tidak boleh. Ini perlu kita pelajari agar jangan sampai kita salah dalam sholat, salah dalam beribadah, salah dalam berzikir, salah dalam bersolawat, salah dalam puasa dan sebagainya. Termasuk jangan sampai kita salah dalam tabarruk atau ngalap berkah. Maka ada beberapa kaidah-kaidah dalam tabarruk. Yang pertama, kaidah-kaidah dalam ngalap berkah. Yang pertama, sumber keberkahan adalah Allah. Jelas ya? Sumber keberkahan, pusat keberkahan, pemilik keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah al-barokah minallah, al-wahibul barokah. Allah itu pemilik sumber pusat keberkahan. Oleh karena itu, semua benda-benda yang nanti mengandung berkah itu harus atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 26. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Segala kebaikan, segala keberkahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mulk ayat 1 Allah disifati dengan tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah disifati dengan tabarok, yaitu zat yang memiliki keberkahan. Semua keberkahan bersumber dari Allah. Maka Allah disifati dengan tabarok. Tabarok. Dan manusia yang atau makhluk yang diberkahi oleh Allah namanya mubarok. Nek Allah disifati tabarok, nek makhluk disifati mubarok. Makanya ada namanya jenang mubarok. Itu betul. Jelas sih. Ini ana jenang kok tabarok, keliru. Ada jenang kudus namanya jenang mubarok. Berarti jenang yang diberkahi. Ini benar. Jenang mubarok. Kalau tabarok itu untuk Allah, zat yang memberi keberkahan. Kalau mubarok yang diberkahi. Berarti jenang mubarok, jenang yang diberkahi. Ini benar ya. Kemudian yang ini yang pertama, ini yang pertama, sumber keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Untuk ini yang kedua, kaidah tabaruk yang kedua. Untuk menentukan sesuatu itu berkah harus dengan dalil. Ini berkah, itu berkah, itu berkah harus dengan dalil. Tidak boleh ngarang, tidak boleh pakai akal, tidak boleh pakai katanya, perasaan, jari ini. Ini keris berkah, ini gaman berkah, ini tombak berkah. Tidak boleh, harus pakai dalil. Apa dalil? Masih ingat dalil? Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi itu dalil. Jelas ya? Jadi untuk menentukan benda-benda atau makhluk itu memiliki berkah harus dengan dalil. Ada beberapa makhluk yang dia berkah. Yang pertama adalah para nabi dan para rasul. Para rasul jumlahnya 313, para nabi jumlahnya 124.000, semuanya berkah. Fisik nabi itu berkah. Ludahnya, keringatnya, baju bekasnya, apalagi rambutnya, benda-benda yang pernah dipegang itu berkah. Kita lihat yang pertama adalah Nabi Isa. Nabi Isa bisa dilihat di surat Maryam ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubaraka ainama kuntu. Ini ucapan Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang berkah. Dimanapun beliau ada, kapanpun beliau senantiasa membawa keberkahan. Jelas sih? Nabi Isa adalah nabi yang berkah. Yang kedua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk manusia yang berkah. Oleh karena itu banyak bukti-bukti fakta di lapangan yang menjelaskan kepada kita bahwa fisik Nabi itu berkah. Seperti ketika Nabi Muhammad umroh atau haji, ketika tahallul, rambut Nabi dicukur maka tidak dibuang, tapi dibagikan kepada para sahabat. Ketika ada sahabat yang sakit, demam, pilek, flu misalkan, rambut Nabi dicelupkan ke air kemudian diminum, maka sembuh. Jelas ya? Rambut Nabi berkah. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad meludah, ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Nabi niku ngidu meludah, para sahabat memperebutkan ludahnya Nabi untuk dicari berkahnya, untuk ngalap berkah. Kemudian bekas minum Nabi, bekas makan Nabi, bekas cokotan Nabi juga berkah. Bekas baju Nabi, ada seorang sahabat yang dia sengaja minta bekas yang pernah dipakai Nabi. Dia berharap kalau nanti dia mati dikafani dengan baju itu, dan benar. Ketika dia meninggal dunia, dia dikafani dengan baju bekas pemberian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Karena keringat Nabi itu wangi, Pak. Keringat Nabi itu wangi, tidak sama dengan keringat saya sama jenengan ya. Jelas ya? Kemudian para sahabat rebutan bekas air wudhu Nabi. Nabi kalau berwudhu, maka bekas airnya itu ditampung, diperebutkan oleh para sahabat. Jelas ya. Kemudian Anas bin Malik, beliau pernah memiliki rambut Nabi dari ibunya Ummu Sulaim. Ketika ada yang sakit maka dicelupkan di air lalu diminum maka sembuh. Juga termasuk Asma. Asma ini saudarinya Aisyah. Beliau punya jubahnya Nabi. Ketika ada orang yang sakit maka jubah Nabi dicelupkan di air kemudian diminum dan sembuh. Aisyah pernah tabarruk dari bekas siwaknya Nabi. Nabi pakai siwak, maka bekasnya itu diambil berkahnya oleh Aisyah. Ini diantara bukti-bukti bahwa fisik Nabi itu berkah. Yang ketiga adalah seperti Nabi Yusuf. Bisa dilihat di surat Yusuf ayat 93. Ketika Nabi Yakub alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf, sakit sampai buta karena ditinggal Nabi Yusuf bertahun-tahun. Sebagaimana kisah yang kita tahu, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian dibawa ke Mesir bertahun-tahun, berpisah sama Nabi Yakub bapaknya. Nabi Yakub sampai sakit, sampai buta.
Akhirnya Nabi Yusuf beliau mengirim baju bekasnya, kemudian diusapkan ke matanya Nabi Yakub. Apa kata Allah? Fartadda basira. Seketika mata Nabi Yakub langsung sembuh. Jelas sih? Langsung sembuh. Tadi ada yang kelupaan ya. Ketika menjelang perang Khaybar, matanya Ali bin Abi Thalib itu pernah sakit mata. Maka Nabi kita Muhammad langsung meludahi matanya Ali bin Abi Thalib, langsung seketika sembuh. Ini mukjizat Nabi SAW karena ludah Nabi itu berkah. Dan ini bukan pengobatan ya. Artinya kalau jenengan sakit, demam, panas, pilek, flu, batuk-batuk, lalu pergi ke Pak Kiai, tolong aku tambani Pak, langsung didoni Pak Yai. Ini bukan metode pengobatan. Ini kekhususan bagi Nabi. Jelas ya? Maka tidak boleh selain Nabi meludahi seseorang dalam rangka untuk pengobatan. Dan biasanya ciri-ciri pengobatan ala dukun itu biasanya sekali usap mari, sekali tiup sembuh, sekali dipelerok itu mari. Ini hati-hati seperti itu, hati-hati. Disuwuk ya, hati-hati seperti itu. Kalau medis itu ya sakit itu dicek dulu gitu, dicek uji lab, nanti disimpulkan, nanti diobati, rawat inap, rawat jalan beberapa hari baru sembuh. Itu medis. Tapi kalau dukun tadi biasanya ada jarak jauh, sekali tiup, sekali pijit, sekali pegang, cuma diusap sembuh. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Kemampuan seperti ini tuh hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul, termasuk mindah penyakit dari manusia ke hewan. Ini juga hati-hati. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya Nabi Ishak dan Nabi Ismail juga termasuk nabi yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat ayat 112 sampai 113. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas shalihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Nabi Ishaq, Nabi Ismail termasuk dua nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya seluruh nabi, seluruh rasul itu fisiknya berkah, zatnya itu berkah. Jelas ya? Sekarang pertanyaan, apakah fisik Mbah Yai, fisik Gus Fulan, fisik Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan berkah? Jawabannya pendapat yang kuat tidak. Jelas ya? Pendapat yang kuat tidak. Maka jenengan tidak boleh tabaruk mengambil berkah dari bekas pecinya Pak Yai, bekas bajune Pak Ustadz, bekas minume Pak Ustadz, bekas minume Gus Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, tidak boleh. Maaf kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini bekas minumnya Pak Yai itu berkah, misalkan dia meyakini bekas tehnya Pak Yai berkah, bekas cokotane Pak Yai berkah, maka jenengan bisa menanyakan 3 hal. Tanya 3 hal kepada mereka. Yang mereka meyakini bekas minumnya Mbah Yai berkah. Yang pertama, kalau jenengan meyakini bekas minumnya Mbah Yai berkah, 1, Mbah Yai yang mana? Tanya yang pertama, tanyakan kepada mereka, kiai yang mana? Kiai kan banyak di negara kita ini. Kiai kamu, kiaiku, kiai mereka. Jelas ya? Kiai yang mana? Tanyakan. Kiai yang mana? Karena tadi jumlah kiai itu sangat banyak. Sangat banyak. Pertama tanya kiai yang mana? Atau Gus yang mana? Atau Ustadz yang mana? Atau Habib yang mana? Apakah harus punya pesantren? Apakah harus ketua ormas terbesar? Apakah harus punya jamaah? Tanya. Kiai yang mana? Jelas ya? Yang kedua, kalau panjenengan meyakini bekas minumnya Mbah Yai itu berkah, apakah jenengan berani ngalah berkah dari ludahnya Mbah Yai? Apakah jenengan berani mengambil berkah dari bekas rambutnya Mbah Yai, bekas bajunya Mbah Yai, atau air bekas wudhunya Mbah Yai?
Kalau para sahabat mereka mengambil berkah bukan cuma bekas minum Nabi, rambut Nabi, air ludah Nabi, bekas wudhu Nabi, bekas baju Nabi, benda-benda yang pernah disentuh Nabi, tongkat Nabi, dan seterusnya. Nah sekarang, kenapa jenengan hanya membatasi bekas minum? Kalau rambut kiai bagaimana? Kalau bekas peci kiai bagaimana? Kalau ludahnya Pak Yai bagaimana? Nah, jelas ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin nggak kiai yang hari ini jenengan mengambil berkah darinya, mungkin nggak besok menjadi orang yang jahat, menjadi mantan kiai, bahkan murtad, mungkin badan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Iman kita ini nggak ada yang menjamin. Hari ini mungkin jenengan sobyo Mbah Yai, dipuji-puji, diambil berkahnya, cium tangannya dan sebagainya. Bisa jadi mungkin dia besok murtad, mungkin bisa jadi orang yang jahat, mungkin. Kan sering tak sampaikan nggih, nek mantan kiai ada, mantan ustadz ada, mantan nek Gus mungkin keturunan ya nggak ada ya. Mantan orang soleh ada, mantan nabi nggak ada, mantan rasul nggak ada. Jelas ya. Maka tidak bisa mengkiaskan antara nabi dengan manusia biasa, nggak bisa. Hukum nabi kok disamakan dengan hukum kiai itu jauh, itu nggak bandingan. Yang pertama, yang memberi status nabi rasul siapa? Langsung Allah. Yang memberi status kiai kita. Dan pilihan Allah pasti benar. Tidak mungkin kalau Allah memilih Nabi Musa menjadi nabi keliru, tidak mungkin. Allah memilih Nabi Isa menjadi rasul keliru, tidak mungkin. Tapi kalau kita mengatakan kiai kepada si fulan belum tentu benar. Jelas ya? Yang kedua, para nabi, para rasul mereka maksum, terjaga dari dosa. Sedangkan Pak Kiai, kita terkadang malah mereka berbuat maksiat. Kita nggak tahu bagaimana ketika dia sendirian di kamarnya, bahkan mungkin dia merokok, apa itu, kita nggak tahu. Maka tidak bisa dikiaskan antara nabi dan rasul, antara nabi dan kiai. Jelas ya? Ini 3 pertanyaan yang jenengan tanyakan kepada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini bekas minumnya kiai itu berkah. Dan ketika Nabi kita Muhammad wafat, para sahabat tidak pernah ngalap berkah dari minumannya Abu Bakar. Pertanyaan, siapa sih manusia yang paling mulia setelah Nabi wafat? Abu Bakar. Dijamin surga, mertua Nabi, orang yang laki-laki dewasa pertama masuk Islam, yang pernah berinfak seluruh hartanya, yang menemani Nabi ketika hijrah, khalifah yang pertama, ketika Nabi berhalangan jadi imam, mengganti imam, dijamin masuk surga Abu Bakar. Itu pun para sahabat atau para tabiin tidak pernah ngalap berkah dari bekas minumnya Abu Bakar. Apalagi cuman Mbah Yai zaman now, Mbah Yai zaman sekarang, ya. Jelas sih, maka ini pemahaman yang kurang tepat. Kemudian yang pertama tadi para nabi berkah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala terkadang menempatkan keberkahan pada tempat tertentu. Tadi kan manusia, sekarang tempat. Ada tempat-tempat yang berkah seperti kota Mekah, kota Madinah, Masjidil Haram. Ini tempat-tempat yang berkah. Allah berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin." Ali Imran ayat 96. Maka kita boleh mengatakan Mekah kota berkah, boleh. Madinah kota berkah, boleh. Masjidil Haram Masjidil Haram tempat yang berkah, boleh. Ngaten. Semarang kota berkah, boleh? Nanti dulu, tidak ada dalil. Ngaten, nggih, nanti dulu. Indonesia negeri berkah, nanti dulu.
karena tidak ada dalil. Mengatakan Indonesia berkah, jangan. Mengatakan tidak berkah, jangan. Diam. Perkara gaib itu diam. Jelas ya? Apakah Allah cinta Semarang? Kita nggak tahu, ya diam. Apakah Allah benci Semarang? Juga diam. Kan kita nggak tahu, diam. Jangan mengatakan Allah cinta Semarang. Juga jangan mengatakan Allah benci Semarang. Tidak boleh, diam aja. Perkara gaib harus pakai dalil. Tapi kalau Allah cinta Mekah, boleh, ada dalil. Allah cinta Madinah, ada dalil. Allah benci Fir'aun, boleh, ada dalil. Allah benci Korun, boleh, ada dalil. Allah benci Ahok, nanti dulu. Jelas ya? Nah kalau sekarang ya benci tentu karena kafir. Tapi kan mungkin nanti bisa mu'alaf dia. Jelas ya? Maka lebih baik diam. Bicara gaib, diam aja, nggak usah mendahului, kecuali pakai dalil. Kemudian ada waktu-waktu yang berkah, seperti malam Lailatul Qadar. Bisa dilihat di surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini malam Lailatul Qadar. Kita bilang malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian air hujan juga berkah. Makanya Nabi ketika hujan, beliau terkadang sengaja menyingkap sebagian bajunya. Nabi ketika hujan terkadang menyingkap sebagian badannya agar terkena hujan. Jelas ya? Bisa dilihat di surat Qaf ayat 9. Allah berfirman, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakah. Dan kami Allah telah menurunkan air hujan, air dari langit, air yang berkah. Maka kita katakan air hujan termasuk air yang berkah. Ngaten nggih. Makanya sering tak sampaikan nggih, kita tidak boleh mencela hujan, menghina hujan. Goro-goro udan iki lho, teles kebus aku. Nah, jangan ya. Ya kalau sebatas menginformasikan boleh. Berita. Ini loh gara-gara udan aku teles, ya enggak apa-apa. Kalau niatnya dalam rangka menginformasikan, memberitakan. Tapi ini dalam rangka mencela, enggak boleh. Jelas ya? Gara-gara udan iki loh aku telat, ya enggak boleh. Malah nyalake udan nih. Gara-gara udan iki loh daganganku gak laku, enggak boleh. Jelas ya? Enggak boleh. Karena satu-satunya zat yang bisa memberi hujan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terserah Allah. Dikasih udan gerimis, terserah Allah. Tadi sore itu saya mau ngisi kajian di salah satu tempat. Di tempat saya itu enggak udan Pak, terang Pak, tapi diliburke. Rabu kemarin sore. Sini udan deras Ustaz, malah banjir katanya. Ya sudah. Oh, di sini udan di tempatku itu enggak udan. Dan ternyata katanya banjir. Masya Allah nggih. Nah itu padahal satu Semarang masih di daerah Banyumanik, Masya Allah nggih. Terserah Allah. Semarang atas udan, Semarang bawah terang, terserah Allah. Udan gerimis, udan deras, udan petir, udan angin, terserah Allah. Karena satu-satunya zat yang bisa memberi hujan, yang bisa mengatur hujan, yang bisa menahan hujan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang dia bisa memberi hujan, yang bisa mengatur hujan, yang bisa menahan hujan. Tidak ada. Maka bersyukurlah ketika ada air hujan. Jelas sih. Kemudian yang ke-9, ada pohon yang berkah, yaitu pohon kurma. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad bersabda, Inna minasyajari lama barokatuhu kabarokatil muslim hiya an-nakhla. Ada sebuah pohon yang dia berkah seperti keberkahan orang muslim, yaitu pohon kurma. Pohon kurma itu pohon yang berkah. Apakah pohon gedang itu pohon yang berkah? Ya nggak tahu saya, karena tidak ada dalil. Ngoten nggih. Pohon kurma nggih termasuk pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, makan sahur juga berkah. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan.
makanlah sahur kalian ketika mau berpuasa karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka ketika jenengan mau berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, puasa qadha, maka berusaha untuk sahur. Dan sahur itu ora kudu sak piring, nggih. Ora kudu sak gentrong. Yang penting ada 1-2 makanan yang masuk, nggih. Mungkin susu segelas, roti sak cuil, yang penting sahur, nggih. Jelas ya? Jadi jangan dimaknai sahur kudu mangan sak gentong, sak piring ora kudu. Ngoten. Kemudian air Zam-Zam. Air Zam-Zam juga berkah. Kata Nabi, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Hadis Muslim. Air Zam-Zam itu air yang berkah. Di dalamnya itu ada makanan yang mengenyangkan. Ya, makanya para ulama melarang cebok. Tidak boleh. Kalau wudhu nggak apa-apa, wudhu air Zam-Zam. Jadi ya eman-eman ya, negene larang loh. Tapi yang di sana gratis Pak katanya, nggih. Sana gratis sawarke, nggih, masya Allah. Tapi air Zam-Zam tidak boleh dipakai untuk cebok, tidak boleh. Tapi kalau untuk mandi boleh, mandi tidak apa-apa. Mandi boleh atau wudhu boleh. Nek cebok hukumnya tidak boleh. Karena kalau mandi kan menghilangkan hadas, wudhu menghilangkan hadas, nek cebok menghilangkan najis. Jelas ya? Jadi nggak boleh. Jenengan nanti kalau umroh, kita umroh haji kok cebok karo air Zam-Zam, tidak boleh. Jelas ya? Karena dia termasuk makanan yang mengenyangkan. Kemudian yang ke-12, daging kambing juga termasuk berkah. Hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad. Kata Nabi, ittakhudul ghanam fa inna fiha barokatan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha suka dengan daging kambing, apalagi gratis ya. Kemudian bulan Ramadan juga bulan yang berkah. Kata Nabi, syahrul Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan termasuk bulan yang berkah. Di situ banyak kebaikan. Kemudian pohon zaitun juga berkah. Bisa dilihat di surat An-Nur ayat 35. Berkah. Yang terakhir adalah penghasilan dari hasil jual beli yang jujur dan amanah. Juga berkah. Kata Nabi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'atihima. Seseorang ketika dia transaksi jual beli kemudian jujur dan amanah, maka hasilnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dia jualan atau ketika dia membeli, itu jujur amanah. Karena terkadang tidak amanah itu terkadang bisa jadi dari pembeli, bisa jadi. Maka ketika pembeli dan penjual saling jujur, saling amanah, maka penghasilannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa makhluk-makhluk, benda-benda, waktu, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh mengambil berkah dari selain benda makhluk yang tidak ada dalilnya. Jelas ya? Adapun makhluk yang tidak ada dalilnya, kita hanya boleh bilang harapan. Contoh, ini air pelangi. Mudah-mudahan air ini berkah, boleh nggak apa-apa. Harapan, mudah-mudahan, semoga, boleh. Tapi kalau air ini pasti berkah, nanti dulu. Jelas ya? Semoga makanan kita diberkahi Allah, boleh. Mudah-mudahan jamuan kita diberkahi Allah, boleh. Tapi kalau ini pasti berkah, pasti berkah. Meja ini pasti berkah, peci ini pasti berkah, HP ini pasti berkah, tidak boleh, karena tidak ada dalil. Jelas ya? Apalagi ngalah berkah dari benda-benda yang ada unsur kesyirikan, ini bahaya ya. Seperti misalkan ngalah berkah dengan batu giok, batu kali,
Dulu batunya Ponari, batu Wake, batu bata, gitu. Ini jangan. Kalau berkah dari tanah kuburan, ini enggak berkah. Ini maaf tak sampaikan di sini, nggih. Dalam Islam itu sebenarnya tidak ada kuburan berkah, tidak ada. Tidak ada kuburan berkah. Yang ada itu kuburan yang dianggap berkah. Beda nggih antara kuburan berkah dengan kuburan yang dianggap berkah. Atau kuburan yang diklaim berkah. Atau kuburan yang dianggap keramat. Nah, ini juga enggak ada. Jelas ya? Baik, kemudian berikutnya kaidah tadi nggih. Kaidah yang ketiga nggih. Dalam tabarruk yang ketiga, cara mengambil berkah atau cara tabarruk juga dengan dalil. Ini penting. Cara untuk tabarruk mengambil berkah juga harus dengan dalil. Menentukan makhluk-makhluk itu berkah pakai dalil, mengambil berkahnya juga pakai dalil. Ngoten. Tadi ana sing kelewatan nggih, Al-Qur'an. Al-Qur'an juga kitab yang berkah. Tadi saya lupa. Al-Qur'an termasuk kitab yang berkah. Al-Qur'an termasuk kitab yang berkah nggih. Tadi kelupaan. Nah, sekarang contoh. Al-Qur'an itu kitab yang berkah. Jelas ya. Sekarang, bagaimana sih cara mengambil berkah dari Al-Qur'an? Nah, ini penting juga, ini perlu dalil. Al-Qur'an kitab yang berkah. Kalau ada orang yang dia tabaruk dengan Al-Qur'an dengan cara mencium, nah ini masalah. Jelas ya, masalah. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita kalau ingin mengambil berkah dari Al-Qur'an dengan cara dicium. Tapi dengan cara apa? Dibaca, dipelajari, dan diamalkan serta didakwahkan. Nanti berkah. Bukan dengan cara diambung, bukan. Diombang-ambung ping 1000, ini ora gelem maca, enggak ada faedah. Jelas sih? Maka tidak boleh mengambil berkah dari Al-Qur'an dengan cara diambung, disunggi, diusap-usap, keliru. Dibaca, dihafal, dipelajari, diamal, didakwahkan. Pertanyaan, boleh nggak sih kita ngambung Al-Qur'an? Sekarang, boleh nggak sih kita ngambung meja? Boleh. Ngambung tembok? Boleh. Ngambung tas? Boleh. Ngambung HP? Boleh. Ngambung Quran? Boleh aja. Jadi hukum asalnya boleh sebenarnya. Boleh aja kita ngambung Al-Qur'an. Mau ngambung meja boleh, ngambung buku boleh, ngambung tembok boleh kok, apalagi Al-Qur'an boleh. Cuman, nah ini penting, hanya saja ketika jenengan meyakini ada sesuatu di hati ketika mencium Al-Qur'an bermasalah. Ketika jenengan mencium Al-Qur'an, ketika jenengan mengambung Al-Qur'an, jenengan meyakini lebih afdol, lebih utama, lebih dicintai Allah, lebih berpahala, lebih berkah, ini nggak boleh. Sebagaimana jenengan mau mencium meja nggak ada apa-apa dalam hati, sama. Ketika ngambung Al-Qur'an juga nggak ada apa-apa di hati. Dan jenengan meyakini ini lebih afdol, lebih utama, lebih berpahala, lebih dicintai Allah, butuh dalil. Pertanyaan, hari Jumat sama hari Rabu lebih afdol mana? Kok tahu dari mana? Dalil. Nah itu caranya. Dalil, bukan ngarang. Hari Jumat lebih utama daripada hari Selasa. Dari mana? Dalil, nggak boleh ngarang. Allah cinta ganjil apa genap? Ganjil tahu dari mana? Dalil. Nah gitu, jelas ya. Jenengan kau tahu Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Muhajirin. Dari mana? Dalil gitu. Nah sekarang pertanyaan, tahu dari mana kalau jenengan ngambung Al-Qur'an, mengambung Al-Qur'an Allah cinta? Tahu dari mana? Kan gak ada dalil. Nah maka jangan diyakini. Jenengan ngambung Al-Qur'an silahkan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, tapi jangan ada keyakinan-keyakinan tertentu. Jangan diyakini lebih utama, lebih afdol, lebih berpahala, lebih dicintai Allah, tidak boleh. Jelas ya? Tidak boleh. Si A
ngambung Al-Qur'an ping 10, si B ngambung Al-Qur'an ping 20. Apakah lebih utama si B? Nah, tentu tidak, karena tidak ada dalil. Jelas sih, matan. Jadi Al-Qur'an itu diambil berkahnya dengan cara dibaca, dipelajari, dihafal, diamalkan, didakwahkan, bukan diambung-ambung, bukan. Jelas sih? Matan. Terus kemudian Masjidil Haram itu tempat yang berkah. Masjid tempat yang berkah. Jelas sih? Nah, cara mengambil berkahnya ngambung keramike, ngambung temboknya diusap-usap, boleh nggak? Tidak boleh. Jenengan ingin tabaruk dengan Masjidil Haram, bagus dengan cara beribadah di situ, sholat, iktikaf, baca Quran, doa, zikir, bukan malah ngambung keramike, ngambung granite. Mas, itu granit dari Italia loh. Itu keramik dari Eropa, itu dari orang kafir yang buat. Malah diambung-ambung. Jelas sih? Itu marmernya dari Jerman itu. Jelas sih? Nah, ini keliru. Ingin tabaruk dari Masjid Nabawi dengan cara sholat, ibadah, zikir. Ngeten. Termasuk jangan sampai kita ngalah berkah dari Al-Qur'an dengan cara dipajang, dikok lemarin, salah itu. Jelas sih? Untuk hiasan toh keliru, dibaca. Yang keempat, tidak boleh tabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dalil atau dengan sesuatu yang meragukan. Contoh, ada orang bilang ini rambutnya Nabi loh. Ini kan meragukan. Tahu dari mana ini rambut Nabi? Apa bisa dicek sanadnya? Nah, meragukan, tinggalkan. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Ngalah berkah dari pedang, dari pedangnya sinten atau peninggalan para wali tidak boleh, dari Sunan nggak boleh, dari pahlawan nggak boleh. Ngalah berkah dari kerisnya di Ponorogo, tombaknya tombak bambu runcingnya sinten nyi pelet misalnya nggih, tidak boleh nggih. Atau gaman keris Naga Sosro, pedang Naga Puspa, gucinya Prabu Dewata Cengkar misalnya, akiknya Pati Gajah Mada, selendangnya Roro Jonggrang, ini nggak boleh semua ini. Lah saya tidak ada parang, tidak boleh. Apalagi ngalah berkah dari sesuatu yang hina. Maaf nggih, ngalah berkah dari kotoran Kiai Slamet. Ini nyata loh Pak. Saya dapat cerita dari seorang jamaah, ini benar-benar nyata Ustadz. Dia langsung datang. Ketika kebu Kiai Slamet ya, yang bule itu nelek, BHP itu ini nyata itu. Tinggu jamu lah, nggak apa, nggak obat, masya Allah nggak campuran dagangan. Ojo tuku ya, ngeri ini kan hina toh Pak, ya Allah. Kalau ngalah berkah karo kebone rada lumayan, ini karo kletonge lho. Akalnya di mana itu akalnya? Jelas ya? Ngaten. Karo ngalah berkah dengan tadi batu nisan, nggih, peci Mbah Yai, bekas air jamasan keris, bekas jamasan kereta, keraton, pusaka, air petilasan wali, tidak boleh. Sendang ini, sendang itu, nggih, tidak boleh Pak. Memang kadang masyarakat kita itu senang nggih, nguri-nguri seperti itu kadang. Nguri-nguri petilasannya wali fulan, nguri-nguri petilasannya katanya bekas topone Sunan Fulan. Agama kita itu mengajarkan nguri-nguri ajarannya, bukan nguri-nguri peninggalannya. Nur sewu, ada orang dia misalkan ini misalnya nyata ya, ada orang dia benar-benar punya tongkatnya Nabi, punya sandalnya Nabi, punya rambutnya Nabi, punya jubahnya Nabi, neng jarang sholat. Si B nggak punya rambut Nabi, nggak punya sandal Nabi, nggak punya pedang Nabi, nggak punya rambut Nabi, nggak punya jubah Nabi, nang sholatnya rajin, ajaran Nabi diamalkan. Kira-kira sing mlebu swarga sing ndi? Yang ini nguri-nguri ajaran Nabi, nguri-nguri ajaran Rasul, sunnah Nabi, bukan nguri-nguri peninggalan Nabi. Keliru itu. Ya jadi nggak keliru, cuman lebih afdol nguri-nguri ajaran Nabi. Jelas ya? Jadi sama, ada orang sukanya nguri-nguri peninggalannya wali, keliru. Nguri-nguri ajaran wali songo, dan tentu yang tidak menyimpang. Jelas ya?
Ada orang senangannya kan seperti itu Pak, nggih nguri-nguri peninggalan, tapi wong ora salat, subuh kawanen, bojone ora jilbaban jarke, seperti ngerokok. Gimana seperti itu? Anaknya pacaran jarke, bisnisnya bisnis rib, gimana seperti itu maksiat? Jangan seperti itu, jangan ya, jangan. Lagi nggih nun sewu niki, jangan tersinggung, termasuk ngatabaruk dengan salaman dengan Mbah Yai juga tidak boleh. Boleh nggak sih kita salaman dengan Mbah Yai? Boleh. Tapi kalau ada niat-niat tertentu tidak boleh. Silakan Pak Yai salaman, Pak Ustaz salaman, boleh, bagus. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu ini butuh dalil. Akidah itu pakai dalil. Jenengan meyakini Nabi, jenengan meyakini malaikat diciptakan dari cahaya, pakai dalil. Jelas ya, akidah, keyakinan itu harus pakai dalil. Jenengan salaman dengan Mbah Yai silahkan. Tapi kalau meyakini kalau salaman dengan Mbah Yai ping 5 lebih afdol, lebih utama, lebih berpahala, lebih dicintai Allah, ini tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Ya siapa lagi bolak-balik nginang ini tidak boleh seperti ini, jangan. Jangan. Hati itu lemah Pak. Hati itu lemah. Nun sewu. Saya bukan kiai. Tapi saya punya jamaah dan punya murid Pak di sekolah, di sekolah. Ketika ada murid kita itu yang kadang berlebihan Pak, itu ada sesuatu di hati. Merasa, wah ini benar. Jelas ya, ini benar loh. Kadang kalau saya dihormati berlebihan, kan ada berlebihan ini, ada sesuatu di hati itu. Gede sirai, tenang Pak, ini nyata. Makanya jangan berlebihan dengan ustaz. Biasa aja. Dengan kiai biasa aja, ya jangan membuat kiai lebih apa, lebih wah, jangan ya. Kamu nisa nggih Pak nggih. Terakhir, ben selesai Mas. Terakhir, ada perkara-perkara agar kita diberkahi Allah. Yang pertama berdoa. Ada beberapa amalan nggih. Yang pertama doa, seperti menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan, jelas ya. Yang pertama, menebarkan salam. Yang kedua, Nabi kita Muhammad mengajarkan doa ketika ada manten. Ya, ada manten apa mantennya? Ketika ada manten, Allahumma barokallahu laka. Jelas ya, ana manten doakan barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi. Jelas ya. Yang kedua, ketiga, ketika ada orang yang memberi kita makan, maka didoakan Allahumma barik lahum. Berilah keberkahan kepada mereka. Fima razaqtahum dan seterusnya. Kemudian ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat bayi mungil, melihat anak ganteng, melihat wanita ada anak cantik, jangan lupa apa? Barakallahu fiik, barakallahu alaih, barakallah. Didoakan keberkahan. Jelas ya? Didoakan keberkahan. Kemudian ketika membaca sholawat, gitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus wa barik ala Muhammad. Berkailah keluarga Nabi Muhammad. Jelas ya, sholawat. Terus dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Terus wa barik li, ya itu, wa barik li fi ma a'tai. Ketika melihat putik berbuah, apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Didoakan keberkahan, ya Allah berkailah buah-buahan kami, berkailah kota kami, berkailah sok kami, berkailah mood kami. Jadi jangan kita semua jangan pelit untuk mendoakan kebaikan. Oke. Nabi pernah mendoakan keberkahan kepada Anas bin Malik. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Dan Anas bin Malik itu umurnya panjang, anaknya banyak Pak, sekitar 100, bayangkan. Anas bin Malik ini termasuk sahabat sing mati ini keri, umurnya panjang sekali, sampai cucunya meninggal dia belum meninggal kalau nggak salah. Masya Allah. Berkat doa Nabi ini
hartanya banyak, anaknya banyak. Dan ini kebahagiaan mangke, anaknya oke, duitnya oke. Seneng mboten? Seneng. Jenengan anaknya sithik, duitnya akeh ya kurang. Atau anaknya akeh, duitnya ra duwe duit, susah. Nah, ini luar biasa. Tentu kita pengen anak kita banyak dan harta kita juga banyak, berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi nyuwun sewu, kesimpulan dari ini, kalau kita mengambil berkah dari benda-benda yang tidak ada dalilnya, kalau meyakini itu sumber berkahan, maka bisa syirik besar. Tapi kalau hanya dijadikan sarana wasilah, maka syirik kecil. Demikian karena sudah isya, yang semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberkahi umur kita, memberkahi ilmu dan harta kita serta keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.